Halo semua, hari ini kita akan membahas anime yang berjudul That Time I Got Reincarnated as a Slime atau yang dikenal dengan Tensura. Oke, langsung saja. Cerita dimulai dengan seorang pemuda berusia 37 tahun yang bernama Satoru Mikami yang tiba-tiba saja tewas tertusuk karena melindungi temannya. Setelah tersadar, Satoru menyadari bahwa dia tidaklah berada di rumah sakit, melainkan di sebuah gua. Dia tidak dapat melihat dengan jelas, tidak dapat merasakan tangan dan kakinya, dan dia juga tidak bisa mengeluarkan suaranya untuk berbicara. Badannya juga kenyal seperti jelly, dan akhirnya Satoru menyadari bahwa dia telah berubah menjadi slime dan bukan lagi seorang manusia. Sebagai slime, Satoru mendapatkan skill uniknya sendiri. Salah satunya adalah Great Sage, yang banyak membantu slime memberikan informasi seputar dunianya yang baru. Skill lainnya adalah Predator, di mana slime dapat menelan suatu objek, menganalisis lalu mendapatkan skill dari objek yang dia telan. Lalu slime menelan banyak tanaman hipokute, sehingga slime mendapatkan kemampuan untuk membuat potion untuk menyembuhkan, alias healing. Slime juga banyak menelan magi ore, semacam batu magic yang sangat berharga dan tentunya akan berguna baginya di masa depan. Slime juga mempunyai skill self-regeneration yang dapat memulihkan dirinya sendiri dan juga skill yang membuatnya tidak dapat merasakan rasa sakit. Setelah itu, slime akhirnya bertemu dengan seekor naga bernama Veldora yang tinggal di dalam gua tersebut. Naga tersebut adalah naga yang sudah lama tersegel di sana selama 300 tahun lebih lamanya. Karena sudah lama sendirian di dalam gua, Veldora pun sangat senang karena akhirnya ada yang bisa diajak berbicara. Dan akhirnya Veldora pun memberikan slime sebuah skill bernama Magic Sense yang dapat membuatnya melihat lebih jelas. Dan slime pun sekarang dapat melihat sekelilingnya dengan sangat jelas. Slime dan Veldora pun akhirnya berteman. Mereka pun akhirnya saling memberikan nama. Veldora pun memberikan nama Rimuru kepada slime, dan slime memberikan nama Tempest sebagai family name kepada Veldora. Ya, semacam marga keluarga ya. Dan akhirnya mereka pun resmi bernama Rimuru Tempest dan Veldora Tempest. Rimuru berjanji akan membantu Veldora untuk membuka segelnya. Lalu, guna menemukan cara melepas segel Veldora, Rimuru menelan Veldora ke dalam perutnya dan menggunakan skill Predator guna menganalisa segel tersebut. Veldora akhirnya menghilang dan Rimuru pun melanjutkan perjalanannya di dalam gua tersebut. Rimuru menelan semua tanaman, ore, dan monster yang dia temui sehingga mendapatkan skill-skill baru dari monster tersebut. Rimuru pun akhirnya bisa berbicara setelah menelan seekor kelelawar dan menggunakan gelombang ultrasonik untuk menghasilkan suara. Sebagai catatan, sebelumnya Veldora dapat mendengarkan suara hati Rimuru. Singkat cerita, Rimuru pun akhirnya berhasil keluar dari gua tersebut dan bertemu dengan rombongan goblin. Para goblin tersebut ternyata dapat melihat aura yang dipancarkan Rimuru begitu luar biasa dan mereka pun memohon bantuan kepada Rimuru untuk melindungi mereka dari Dire Wolf yang akan menghancurkan desa mereka. Goblin pun hanya dapat menawarkan kesetiaan mereka untuk melayani Rimuru apabila Rimuru bersedia melindungi mereka semua dari Dire Wolf. Akhirnya Rimuru pun menyembuhkan semua goblin yang terluka dengan potion yang dia buat sebelumnya di dalam tubuhnya, dan juga membangun pagar bersama para goblin sebagai bentuk pertahanan desa. Dire Wolf pun akhirnya datang menyerang. Rimuru berhasil membunuh pimpinan dari Dire Wolf dan menggunakan skill Predator untuk memangsanya. Setelah memangsanya, Rimuru pun dapat menirukan bentuk Dire Wolf beserta skillnya, dan mengancam Dire Wolf lain agar pergi meninggalkan desa. Akhirnya, bukannya melarikan diri ataupun melawan, seluruh Dire Wolf kini tunduk pada Rimuru. Kini Dire Wolf dan Goblin hidup bersanding dan mengabdi kepada Rimuru. Rimuru pun memutuskan untuk memberikan mereka semua nama. Rimuru masih tidak mengetahui bahwa memberikan nama pada monster biasa sangatlah berpengaruh bagi mereka. Akhirnya, Rimuru kehabisan kekuatan maginya dan tertidur selama 3 hari setelah memberikan begitu banyak nama kepada para monster.
Sebagai informasi, memberikan nama kepada monster membutuhkan magi yang sangat besar. Setelah mendapatkan nama, para goblin berevolusi menjadi hobgoblin dan goblina. Begitu juga dengan para direwolf. Rimuru pun mulai membangun desanya, tetapi para goblin tidaklah ahli dalam membuat rumah dan juga pakaian yang layak. Sehingga kemudian Rimuru pergi ke kota Dwargon untuk menemukan para dwarf yang sangat ahli dalam membuat rumah dan juga pakaian. Sesampainya di sana, Rimuru mengetahui bahwa sekelompok dwarf sedang terluka saat sedang bekerja, dan mereka sedang kekurangan potion. Lalu Rimuru pun membantu mereka dengan memberikan healing potion. Ternyata dwarf yang ditolong oleh Rimuru adalah saudara dari Kaijin, seorang dwarf yang sangat pandai dalam membuat senjata. Saat itu Kaijin sedang kesulitan karena harus memenuhi permintaan dari kerajaan yang meminta 20 pedang dalam waktu 5 hari. Dan Kaijin juga kekurangan magic ore untuk membuat pedang tersebut. Lalu Rimuru pun teringat bahwa dia sudah menelan banyak sekali magic ore saat masih di dalam gua, dan dia pun akhirnya memberikan ore tersebut kepada Kaijin. Kaijin merasa sangat berterima kasih dan bertanya apa yang harus dia lakukan untuk berterima kasih. Rimuru pun meminta agar ada kawanan para dwarf yang bersedia datang ke desanya dan mengajari penduduk desanya untuk membuat senjata dan juga armor. Kaijin pun tidak keberatan, tetapi saat ini dia masih harus memenuhi permintaan kerajaan. Walaupun mereka kini memiliki bahan yang sangat cukup, tetapi waktunya sangatlah sempit. Sehingga Rimuru pun akhirnya berinisiatif untuk menelan salah satu pedang yang telah selesai dibuat oleh Kaijin, menganalisisnya dan membuat duplikat yang sama persis. Para dwarf pun terkaget-kaget dan mereka pun merasa sangat berterima kasih. Setelah melewati sedikit insiden dan diasingkan oleh kerajaan, akhirnya para dwarf pun memutuskan untuk mengikuti Rimuru ke desanya. Desa Rimuru pun akhirnya semakin berkembang setelah kedatangan para dwarf. Suatu hari, Rimuru menyelamatkan sekelompok petualang yang sedang kesulitan melawan monster. Mereka pun akhirnya singgah di desa Rimuru. Mereka bernama Kaval, Eren, Guido, dan Shizu. Mereka adalah utusan Guildmaster dari negara Blue Moon untuk menginvestigasi hutan Jura setelah hilangnya Veldora. Rimuru pun mengetahui bahwa Shizu juga bukan merupakan penghuni asli dunia ini sama sepertinya. Tetapi tidak seperti Rimuru yang bereinkarnasi menjadi slime, Shizu dulunya dipanggil secara paksa oleh seseorang yang memiliki kekuatan magi yang tinggi ke dunia ini. Dan sebagai seseorang yang dipanggil, Shizu tidak bisa membantah apapun yang dikatakan oleh sang pemanggil. Leon Cromwell adalah nama sang pemanggil. Karena Shizu memiliki resistensi terhadap api, maka Leon memasukkan roh api Ifrit ke dalam tubuh Shizu. Suatu hari saat para petualang akan pulang ke tempat asal mereka, Shizu tiba-tiba saja kehilangan kendali dan Ifrit mengambil kendali atas tubuh Shizu. Rimuru pun akhirnya berhadapan dengan Ifrit demi melindungi desanya dan para petualang. Pertarungan pun berakhir dengan sangat mudah bagi Rimuru karena kekuatan Ifrit adalah api, sedangkan Rimuru memiliki resistensi terhadap api sehingga serangan api tidaklah mempan terhadap Rimuru. Akhirnya Ifrit pun ditelan dengan menggunakan skill Predator. Dengan hilangnya Ifrit dari tubuh Shizu membuat Shizu kehilangan kesadarannya. Setelah sadarkan diri, Shizu menceritakan beberapa hal kepada Rimuru. Di antaranya adalah cerita mengenai seorang wanita yang dulu pernah menyelamatkannya dan memberikan topeng yang saat itu ia pakai. Topeng yang dikenakan Shizu ternyata dapat membantu meningkatkan resistensi magicnya dan membantu menahan Ifrit yang ada di dalam dirinya sehingga Shizu dapat menggunakan kekuatan Ifrit sampai pada batas tertentu saja. Shizu juga bercerita bahwa dia pernah menjadi guru dari murid-murid yang sama sepertinya, berasal dari dunia lain yang juga manusia biasa. Setelah bercerita banyak hal, Shizu tidak lagi kuat untuk bertahan hidup karena umurnya. Ya, Shizu ternyata tidak semudah penampilannya. Shizu pun menyampaikan keinginan terakhirnya kepada Rimuru, bahwa dia tidak ingin meninggal di dunia ini dan ingin beristirahat di dalam tubuh Rimuru. Dan Rimuru pun mengabulkan permintaan terakhir Shizu. Begitulah bagaimana Rimuru akhirnya mendapatkan tubuh manusianya untuk pertama kalinya.
Suatu hari ketika rombongan goblin pergi untuk berburu, mereka tiba-tiba saja bertemu dengan sekelompok ogre yang menyerang mereka. Para ogre tersebut nampaknya telah salah paham terhadap topeng yang dikenakan Rimuru. Mereka mengira bahwa Rimuru adalah seorang majin jahat yang memperbudak para monster dan yang telah membantai seluruh klan mereka. Akhirnya Rimuru pun terpaksa melawan para ogre tersebut karena mereka tidak mau mendengarkan perkataan Rimuru. Pertarungan pun terjadi. Rimuru pun menunjukkan skill terkuatnya kepada para ogre agar mereka mundur, tetapi pimpinan ogre tersebut tetap ingin bertarung dengan Rimuru. Salah satu ogre tersebut pun menghentikannya dan berkata bahwa tidaklah mungkin seorang majin yang begitu kuat malah menggunakan ras lain untuk membantai klan mereka, karena dia sendiri pasti mampu melakukannya tanpa bantuan. Sang ogre pun akhirnya mau mendengarkan perkataan Rimuru. Rimuru menunjukkan wujud aslinya yang hanyalah seekor slime dan memberitahu bahwa topengnya hanyalah kenang-kenangan dari seseorang. Setelah melihat topeng tersebut, akhirnya sang ogre menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Rimuru. Karena kebaikan hati Rimuru, para ogre pun diundang untuk datang ke desa. Sang ogre pun bercerita bahwa 300 klan mereka telah dibunuh oleh para orc dan hanya mereka berenam yang masih hidup. Kaijin pun merasa kaget karena biasanya ras orc tidaklah lebih kuat dari ogre. Tetapi sang ogre berkata bahwa mereka sangat banyak dan mereka juga membawa senjata lengkap dengan armor besi yang mereka pakai. Rimuru yang mendengarkan hal tersebut pun menawarkan kepada para ogre untuk menjadi rekannya. Rimuru berpikir bahwa mungkin saja para orc tersebut juga akan mengincar desa mereka karena ingin menguasai hutan Jura, sehingga semakin banyak rekannya maka akan semakin menguntungkan untuk Rimuru. Tetapi Rimuru juga menawarkan perlindungannya untuk para ogre dan berkata bahwa desanya dapat memberikan mereka makanan dan tempat tinggal. Akhirnya sang ogre pun menyetujui tawaran Rimuru, tetapi dengan syarat bahwa perjanjian mereka hanya sampai para orc berhasil dikalahkan. Rimuru pun tidak keberatan dengan hal tersebut, dan akhirnya Rimuru pun memberikan mereka semua nama. Rimuru sudah sangat yakin bahwa tidak akan terjadi apapun pada dirinya, karena kali ini dia hanya memberikan nama pada 6 monster, tapi ya nyatanya dia langsung pingsan. Setelah sadarkan diri, Rimuru menemukan bahwa para ogre telah berevolusi menjadi Kijin, dan perubahan mereka benar-benar drastis loh. Mereka pun diberi nama Benimaru, Suna, Sion, Hakuro, Soei, dan Kurobe. Sebagai penjelasan, Kijin adalah ras yang sangat kuat yang terlahir dari ogre. Tidak seperti saat memberikan nama pada para goblin, Rimuru kehabisan maginya dengan hanya menamakan 6 ogre. Monster yang lebih kuat membutuhkan magi yang lebih banyak juga untuk memberikan mereka sebuah nama. Sementara itu, para orc yang berjumlah 200.000 terus bergerak ke arah kawasan para lizardmen. Pimpinan lizardmen tersebut pun berkata jika ada orc yang mampu memimpin 200.000 klannya, pastilah terdapat monster unik legendaris, Orc Lord, yang sudah terlahir di antara mereka. Orc Lord adalah monster unik yang hanya terlahir setiap beberapa abad di antara para orc. Pimpinan lizardmen pun mengutus putranya Gabiru untuk mencari aliansi di kawasan hutan Jura untuk melawan para orc. Gabiru pun akhirnya tiba di desa Rimuru, tetapi karena watak dan perkataannya yang kurang sopan, sehingga Rimuru tidak bersedia membentuk aliansi dengannya. Selanjutnya, seorang dairat yang bernama Traini pun tiba-tiba menunjukkan sosoknya di hadapan Rimuru. Para dairat pada dasarnya mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada hutan yang mereka tempati. Traini pun memberitahu mereka bahwa Orc Lord benar-benar ada dan telah terlahir di antara para orc. Orc Lord memiliki skill unik yang bernama Starve atau kelaparan. Skill ini juga mempengaruhi semua orc yang berada di bawah perintah Orc Lord. Skill ini mirip dengan skill Predator milik Rimuru, di mana mereka mendapatkan kekuatan dan kemampuan dari mangsa mereka. Tetapi skill ini memiliki efek samping, yakni membuat mereka selalu merasa lapar dan tidak pernah merasa puas, melahap semua yang ada di hadapan mereka termasuk rekan mereka sendiri. Guna melawan orc yang berjumlah 200.000, maka Rimuru pun mempertimbangkan kembali untuk beraliansi dengan para lizardmen.
Zoe pun mengajukan diri untuk langsung pergi ke desa Lizardman dan bertemu langsung dengan sang kepala desa. Zoe pun akhirnya tiba dan bertemu dengan kepala desa Lizardman. Zoe mengatakan bahwa Rimuru Tempest telah menerima permintaan pribadi dari para Dairat untuk melawan Orc Lord. Setelah mendengar hal tersebut, akhirnya Lizardman pun setuju untuk beraliansi. Mereka pun ingin bertemu dengan Rimuru, dan Zoe berpesan agar tidak memulai peperangan terlebih dahulu hingga mereka tiba 1 minggu lagi. Gabiru yang gegabah melakukan kudeta terhadap ayahnya dan merebut posisi kepala desa. Gabiru yang tidak mengetahui kekuatan lawannya pun memulai perang dengan para orc. Rimuru dan rekan-rekannya pun akhirnya sampai ke desa Lizardman dan membuat kontrak dengan putri dari kepala desa, alias adiknya Gabiru. Peperangan pun akhirnya dimulai. Para Kijin, Direwolf, dan juga Goblin menunjukkan kekuatan baru mereka. Rimuru pun akhirnya berhasil menemukan lokasi Orc Lord. Orc Lord tersebut bernama Geld. Akhirnya berevolusi menjadi Demon Lord atau Raja Iblis Orc Disaster. Para Kijin pun bergerak untuk membalaskan dendamnya, tetapi serangan tersebut tidak dapat menjatuhkan sang Orc Disaster. Geld pun akhirnya melahap rekannya sendiri untuk menambah kekuatannya. Rimuru pun menggunakan skill Great Sage untuk bertarung. Orc Lord pun memiliki resistensi terhadap api. Akhirnya Rimuru pun kembali ke wujud aslinya, yakni slime, dan mulai melahap Orc Disaster menggunakan Predator. Kita pun akan melihat mana yang lebih kuat antara Starve milik Geld atau Predator milik Rimuru. Setelah itu diceritakan latar belakang dari para orc. Para orc dulunya mengalami musim paceklik di mana banyak anak-anak dan bayi yang mati karena kelaparan, sehingga Geld memberikan mereka tangannya sendiri untuk dimakan. Padahal Geld dapat terus meregenerasi tangannya sendiri tidak peduli berapa kali pun dimakan. Tetapi para orc tetap merasa kelaparan. Geld pun melakukan semua ini agar rasnya tidak lagi merasa kelaparan. Rimuru pun akhirnya menolong Geld untuk mengakhiri penderitaannya. Dengan lenyapnya sang Orc Lord, pengaruh skill Starve hilang dan para orc yang tersisa tidak lagi merasa kelaparan. Setelah peperangan berakhir, para Kijin pun memutuskan untuk tetap setia melayani Lord baru mereka, yakni Rimuru. 1 hari setelah perang berakhir, mereka pun berkumpul untuk mendiskusikan nasib para orc. Rimuru pun menjelaskan kepada perwakilan setiap ras bahwa alasan dari tindakan para orc adalah karena mereka sedang dilanda paceklik. Benimaru pun berkata bahwa para monster menganut hukum rimba, yakni yang kuat yang menang, sehingga mereka memutuskan untuk memaafkan para orc. Orc Lord pun telah membayar dosanya dengan nyawanya, dan Rimuru pun telah berjanji untuk menghapus dosa klannya. Di samping itu, Rimuru juga menyampaikan niatnya yang ingin membentuk aliansi hutan jura di mana semua monster dari berbagai ras dapat hidup berdampingan dengan damai dan saling tolong-menolong. Lizardman akan menyediakan ikan dan air bersih. Para goblin dari desa lain akan memberikan tempat tinggal. Desa Rimuru sendiri akan membagikan barang olahannya. Dan untuk para orc, karena mereka masih berjumlah 150.000, maka Rimuru memutuskan untuk memberi mereka pekerjaan sebagai buruh. Dan akhirnya Rimuru pun ditunjuk sebagai ketua kedutaan aliansi tersebut. Setelah itu, putra dari Geld pun meminta maaf kepada para Kijin atas perbuatan mereka kepada ras Ogre. Dia pun berkeinginan untuk menebus dosa klannya dengan nyawanya. Tetapi rupanya Benimaru dan yang lainnya cukup berhati lapang untuk memaafkan mereka, asalkan para orc tetap berjanji setia kepada Rimuru.
Demikianlah semuanya pun berakhir damai. Rimuru pun memberikan nama kepada para orc yang baru saja bergabung dengannya. Putra dari Orc Lord mewarisi nama dari Orc Lord sendiri, yakni Geld, sebagai pimpinan baru para orc dan berevolusi menjadi Orc King. Rimuru juga memberikan nama Abiru kepada pimpinan Lizardmen. Gabiru pun diasingkan karena dosanya terdahulu yang melakukan kudeta dan menentang kepala desa. 3 bulan setelah peperangan melawan Orc Lord, desa Rimuru akhirnya menjadi lebih maju berkat bantuan dari para orc yang telah berevolusi menjadi High Orc. Setelah mendengar berita kekalahan Orc Lord, raja dari para dwarf pun datang dan ingin membentuk aliansi negara dengan Rimuru. Akhirnya kota Rimuru pun diakui sebagai negara dan bernama Federasi Jura Tempest, sedangkan ibu kotanya dinamakan Kota Rimuru. Rimuru pun kedatangan seorang peneliti handal bernama Vesta yang berasal dari kota Dwarf. Gabiru yang diasingkan dan tidak memiliki tujuan lain pun datang ke kota Rimuru. Adik perempuan Gabiru pun datang ke kota Rimuru karena diutus oleh ayahnya untuk berlatih. Rimuru pun memberi nama kepada mereka semua. Adik perempuan Gabiru kini bernama Sauka dan akan berlatih bersama Zoe. Lizardmen pun berevolusi menjadi Dragonute. Demikianlah cerita dari Tensura season pertama, part yang pertama. Jika suka video ini silahkan like, jika tidak suka silahkan dislike. Nantikan video selanjutnya ya. Dadah!